Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang budiman, seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka sudah banyak diterapkan di berbagai instansi pendidikan sejak beberapa tahun lalu. Utamanya banyak diterapkan setelah pembelajaran daring berakhir. Kurikulum Merdeka mengusung tema Merdeka Belajar dan juga Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar bagi para peserta didik, kemudian Merdeka Mengajar bagi para guru. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan upaya pemerintah dalam mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar maupun kemerdekaan di dalam mengajar. Dikatakan Merdeka Belajar karena peserta didik diberi kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Melalui kurikulum ini, guru diberi kebebasan untuk menentukan perangkat ajarnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, serta minat peserta didiknya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah ingin menghadirkan pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Dengan adanya Merdeka Belajar ini, diharapkan pembelajaran akan lebih maksimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan juga mengembangkan kompetensinya. Merdeka Belajar dikembangkan secara fleksibel dan berfokus pada materi esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Adapun beberapa karakteristik dari Merdeka Belajar adalah 1. Pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis project untuk mengembangkan soft skill serta karakter profil pelajar Pancasila. Kedua, yakni fokus pada materi esensial. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, diharapkan peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan juga mengembangkan kompetensi dasarnya, seperti kompetensi atau keterampilan dalam numerasi maupun dalam literasi. Selanjutnya, yakni fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana guru dapat menjawab segala kebutuhan murid yang beragam. Adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka, yakni pertama, materi yang diajarkan lebih sederhana, namun mendalam dan juga lebih fokus. Oleh karena itu, baik peserta didik maupun guru diharapkan tidak terburu-buru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih paham terhadap materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, kurikulum Merdeka ini memiliki keunggulan, yakni guru lebih leluasa untuk mengajar sesuai dengan capaian dan juga kemampuan peserta didik. Selain itu, sekolah juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum Merdeka sesuai dengan kemampuan sekolah dan juga karakteristik peserta didik. Merdeka Belajar juga lebih relevan dan lebih interaktif untuk diterapkan di dalam pembelajaran karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif di dalam mengeksplorasi isu-isu yang sedang aktual saat ini. Adapun tujuan dengan diterapkannya Merdeka Belajar, yakni menjawab kebutuhan peserta didik di era revolusi industri 4.0. Bapak Ibu yang budiman, sebelum pemerintah menerapkan Merdeka Belajar ini, pemerintah pastinya sudah banyak sekali melakukan berbagai upaya demi terselenggaranya Merdeka Belajar, seperti menyiapkan sarana penunjang berupa infrastruktur pendidikan, khususnya di bidang informasi dan teknologi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga melakukan revolusi pendidikan secara menyeluruh di berbagai jenjang pendidikan melalui konsep Merdeka Belajar. Terdapat konsep khusus yang merupakan ciri dari kurikulum Merdeka, yakni pertama adanya asesmen kompetensi minimum, di mana dengan kurikulum ini instansi dapat mengembangkan kemampuan peserta didiknya di dalam literasi maupun numerasi. Yang kedua, adanya survei karakter peserta didik. Proses penilaian yang dilakukan tidak hanya berbasis pada tingkat kualitas pendidikan di masing-masing instansi, tetapi juga proses penilaiannya didasarkan pada infrastruktur yang tersedia di dalam suatu lembaga pendidikan dan juga ekosistem belajar di dalam suatu instansi pendidikan.
Yang ketiga, terkait dengan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar tidak hanya berdasarkan dari ujian saja, melainkan juga berasal dari penilaian proyek maupun portofolio siswa. Dengan demikian, peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan minatnya sejak dini. Selanjutnya, yakni kualitas pendidikan yang merata. Merdeka Belajar mengusung konsep pendidikan yang merata, yang mengedepankan kualitas dalam hal pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan afirmasi dan pemberian kuota secara khusus bagi peserta didik. Adapun tahap implementasi penerapan kurikulum merdeka, pertama yakni mandiri belajar, mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi. Bapak Ibu yang budiman, Merdeka Belajar dianggap sebagai kurikulum yang paling aplikatif untuk mempersiapkan peserta didik kita di era revolusi industri 4.0 bahkan 5.0. Untuk itu, mari bersama kita wujudkan Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, salam Merdeka Belajar.